hari ini tadi sidang Nikita Mirjani di persidangan berlanjut lagi kok. Gimana melihat persidangan ini yang menghadirkan saksi Melvina kok? Mungkin dari Tarot Koko membacanya seperti apa untuk kasus sidang Nikita ini? Oke, saya Kukonto di Rumah Tarot hari ini akan membuka kartu tarot tentang persidangan Nikita yang baru saja ya. Nah, kita lihat keadaan Nikita untuk saat ini ya. Keadaan dia untuk saat ini banyak kecewanya ya, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi persidangan hari ini banyak membuat Nikita sedih. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot, karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke kok. Untuk dihadirkan tadi saksi-saksi yang banyak bermunculan itu dari kartu tarot seperti apa kok? Ya sebenarnya di satu sisi terlihat dari Nikita banyak yang mendukung dia, ya. Tapi dengan yang terjadi ini nggak sesuai harapan Nikita. Nah, ini terlihat jelas dari tarot. Karena bagaimanapun apapun yang diharapkan Nikita untuk saat ini, yaitu keterbukaan, ya. Tapi banyak di sini yang masih menutupi. Nah, ini sebenarnya masih membuat tanda tanya Nikita. Sebagai saksi, arah mereka ini sebenarnya untuk apa? Nah, ini kurang jelas dari Nikita sendiri yang terlihat. Oke kok. Banyak saksi yang dihadirkan, saksi baru ini banyak memojokkan Nikita. Mungkin itu apa bisa dikatakan dendam-dendam lama kok? Oke, kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya apa yang diberikan satu kesaksian di persidangan Nikita ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini ya. Jadi banyak saksi-saksi di sini yang ibaratnya mengungkapkan masa lalu. Nah, jadi kalau dilihat dari tarot di sini bahwa Nikita ini pernah terjadi sesuatu di mana sesuatu ini yang menyakitkan hati mereka. Makanya mereka ini bicara apa adanya. Jadi mereka ini mengungkapkan suatu perkataan ataupun perasaan atau pembelaan sendiri sebenarnya untuk diri sendiri. Nah, ini yang terlihat jelas dari tarot, bukan untuk Nikita atau buat Gladys, enggak, tapi dari diri sendiri. Terkait dengan apa Nikita yang meminta untuk penangguhan penahanan yang untuk kedua kali, apakah itu mungkin akan terjadi? Nikita akan mendapatkan perlakuan penangguhan penahanan kok? Kalau kita lihat dari tarot di sini, ini bisa terjadi ya, karena bagaimanapun dari pihak hakim sendiri harus membuat suatu perbandingan ya, karena penilaian dari persidangan ini sendiri dari netizen juga mengikuti. Ini juga hati-hati nih ya buat pengadilan ya. Tapi kalau dilihat dari tarot di sini, penangguhannya ini bisa akan terjadi ya, yang akan diberikan kepada Nikita. Berarti dalam arti kata kemungkinan untuk penangguhan penahanan bisa didapat oleh Nikita, dan apakah mungkin juga kedepannya Nikita akan bebas? Ya kalau dilihat dari tarot di sini jelas Nikita akan bebas. Ini jelas sekali terlihat dari tarot. Karena apa? Banyak pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya Nikita seorang ibu. Nah, seorang wanita. Ini harus dipikirkan. Karena bagaimanapun kita bicara tentang masa depan, jangka panjangnya, bukan hanya saat ini. Makanya kalau dilihat dari tarot di sini, ini bisa mendapatkan kebebasan Nikita sebenarnya. Jelas sekali terlihat dari tarot. Untuk karir kedepannya kok, terkait dengan permasalahan yang dihadapi Nikita sendiri, gimana kedepannya? Apakah tetap moncer atau seperti apa karir dari Nikita sendiri? Ya kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya Nikita ini mau dalam posisi apapun, keadaan apapun, ini karirnya ini tetap berjalan sesuai harapan Nikita. Ya, tidak ada batu sandungan. Tinggal Nikita mau apa tidak. Ya, jadi kalau dilihat dari tarot di sini, bahwa karirnya Nikita sendiri ya tergantung dari diri dia sendiri. Ini dia, ketika dia mau bergerak dan maju, ya dia akan berkembang, dia akan maju. Tapi kalau dia hanya mau duduk diam, ya diam. Itu kelebihan dari Nikita. Kok, gimana dengan Reza Gladys sendiri kok? Ketika nanti Nikita mendapatkan penangguhan penahanan, apakah Reza juga akan tetap melakukan perlawanan agar tetap Nikita di penjara kok? Kalau dilihat dari sini ya, dari tarot di sini, ini sebenarnya ego yang lagi bermain. Ya, ini ego yang lagi bermain. Karena apa? Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya Gladys itu tidak kejam. Gladys ini orang baik. Ya, tapi gara-gara ada orang ketiga, ini yang mengompor-ngompori. Ya, jadi kalau misalnya nanti si Nikita dapat penangguhannya dan dikabulkan, buat Gladys nggak jadi satu masalah. Karena bagaimanapun Nikita nggak akan pernah melarikan diri. Nah, paling tidak hanya Gladys ini mau menjalankan prosedur hukumnya saja. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah buat Gladys nantinya. Oke kok. Lanjut. Kok ini kan tadinya mereka saling kenal kok ya, dan sehingga itu menjadi permusuhan dan menjadi jalan persidangan ini. Menurut Koko dari kartu tarot ini ujung-ujungnya nanti akan berakhir dengan damai atau seperti apa kok? Kalau kita lihat dari tarot di sini, ini ego yang lagi bermain.
ya. Tapi kalau yang terlihat lagi dari tarot di sini bahwa penyelesaiannya ini akan ada satu titik, yaitu pintu maaf ya secara kekeluargaan. Ini yang terlihat jelas dari tarot ya. Jadi memang mereka ini memiliki rasa ataupun dendam masa lalu. Ini yang diungkapkan sekarang. Sekarang inilah meledaknya. Nah, jadi sama-sama mereka menahan egonya. Ini kita kuat, Gladys juga kuat. Yang namanya hati seorang wanita ya seperti apalah. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Jadi ketika mereka nanti akhir dari ujung persidangan ini ya perdamaian. Nikita bebas, Gladys juga berjiwa besar. Intinya seperti itu. Kau melihat Nikita yang di penjara, apakah ada perasaan Reza Gladys merasa puas dan senang ketika akhirnya bisa menjebloskan Nikita dalam penjara? Ya kalau dilihat dari tarot di sini ya Gladys merasa bangga ya, dia merasa menang. Sebenarnya udah menang lah Gladys di sini ya. Tapi masih ada hati nurani dari Gladys. Dia juga ibaratnya kasihan sebenarnya. Apalagi dia dengar bahwa anak Nikita mencari apa, ini terpukul sekali. Gladys bagaimanapun kan seorang wanita juga. Nah ya, jadi bagaimanapun apapun yang udah terjadi saat ini ya semua sama-sama mengintrospeksi diri. Ya paling tidak belajar dari pengalaman kejadian saat ini. Dan apakah kedepannya juga Nikita juga akan belajar banyak dari pelajaran yang saat ini yang di penjara ya? Ya, Nikita ini posisi kan sekarang ini lagi hancur. Ini jelas terlihat dari tarot. Makanya nanti Nikita kalau setelah bebas dari persidangan ini, ya dia akan jauh lebih baik lagi. Dia akan mengurangi egonya. Nah, dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk baik dari orang lain ataupun dari saudara ataupun dari rekan-rekannya. Dia nggak mau mengandalkan ego dia lagi. Ini dia, karena apa? Nikita tahu bahwa orang-orang yang dekat sama dia banyak yang mengkhianati. Ya, banyak teman-teman Nikita saat ini banyak yang mengkhianati, banyak juga yang haji mumpung, ya pansos menggunakan Nikita. Ini hati-hati buat Nikita juga. Makanya kita sudah tahu keadaan saat ini. Kok sebenarnya kalau kita juga ingin tahu ketika Nikita di penjara, bagaimana kondisinya dia? Apakah stres, apakah jadi beban mental, beban pikiran juga, atau seperti apa kalau lihat dari sebenarnya tarot? Dari tarot di sini Nikita biasa-biasa aja, ya dia sedih ketika dia ingat keluarga. Nah, tapi kalau dia posisinya lagi ibaratnya mencari jalan keluar, solusi, dia bangga karena dia berani menghadapinya. Ya, jadi keadaan Nikita untuk saat ini ya kalau dibilang stres ya dia stres. Ya, tapi bagaimanapun dia juga menjalani semua ini dengan sepenuh hati, dengan satu tanggung jawab. Nah, jadi keadaan Nikita untuk saat ini ya sebenarnya dibilang sehat ya sehat, dibilang baik ya baik, dibilang sakit ya sakit. Intinya kembali lagi ke Nikita, bagaimana dia bisa menjaga keadaan. Kalau boleh tahu kok, kira-kira kalau nanti akan bebas, itu butuh waktu berapa lama Nikita akan bisa merasakan udara bebas itu sendiri kok? Ya sebenarnya ini secepatnya ya, ketika nanti dia bebas dia langsung berinteraksi, dia akan membenahi diri. Nah, dia hanya hilang sekejap, habis itu dia kembali lagi ya dengan mengucapkan rasa syukur, dengan lebih hati-hati untuk mengambil langkah. Ini banyak pembelajaran hidup buat Nikita nantinya. Dan Nikita akan menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak juga nggak ke depannya? Ya kalau ke depannya ini kita akan bekerja sesuai dengan kemampuannya lagi. Dia tidak akan mengandalkan orang-orang di sekelilingnya. Karena dia sudah banyak, ibaratnya terbuka, banyak yang mengkhianati. Makanya kita lebih hati-hati. Nanti dia akan lebih bermain sendiri atau bermain tunggal untuk karirnya. Dia tidak akan ibaratnya minta bantuan kanan kiri apa segala macam, dia nggak akan. Apalagi untuk asisten-asisten, dia akan lepas semuanya asisten-asisten dia ini. Karena semuanya memanfaatkan keadaan dia. Betul. Termasuk Ismail nanti juga akan dilepaskan ketika nanti Nikita bebas? Semuanya akan dilepaskan Nikita. Nikita akan bermain sendiri. Nah, itu dia. Ya, karena Nikita di sini udah betul-betul kecewa dengan orang-orang terdekat dia selama ini, yang dia bantu, ya, yang dia percayakan, ternyata semua bermuka dua. Hanya pansos memanfaatkan Nikita di sini. Oke. Sip.